Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang macam-macam zat atau materi berdasarkan wujudnya, yang mana terbagi menjadi 3, yaitu zat cair, zat padat, dan zat gas. Nah, dari ketiga macam zat tersebut, di dalamnya itu tersusun oleh suatu senyawa-senyawa kimia yang saling bergabung. Mulai dari senyawa yang sangat sederhana yang dinamakan dengan unsur, kemudian bergabung membentuk senyawa, kemudian kalau senyawa dan senyawa-senyawa itu dicampur akan membentuk suatu campuran. Apakah unsur itu? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui proses kimia biasa. Nah, macam-macam unsur. Ada unsur logam, ada unsur non-logam. Unsur logam, contohnya, coba perhatikan tabel itu mulai nomor 1 sampai nomor 9. Nama Latin, misalnya aluminium, nama Indonesianya juga aluminium, lambangnya A besar L kecil. Kemudian kuprum, nama Indonesianya tembaga, lambangnya Cu. Nah, untuk penulisan lambang di sini nanti mengambil dari huruf depannya. Ya, jadi huruf depannya yang nama Latin. Berikutnya, unsur non-logam. Oksigen, lambangnya O besar. Dan seterusnya nomor 1 sampai 7. Itu termasuk unsur non-logam. Kemudian bagaimana cara penulisan lambang unsur? Kalau kalian lihat tadi pada tabel unsur logam dan unsur non-logam, dari lambang-lambangnya itu ya, pasti huruf pertamanya yaitu diawali dengan huruf besar sesuai dengan huruf awalnya tadi. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama Latin. Misalnya karbon dilambangkan huruf C besar. Nomor 2, huruf awal ditulis huruf kapital atau huruf besar. Sudah jelas sekali. Nomor 3, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Yang dimaksudkan huruf awal sama itu di sini yaitu nama untuk yang nama Latinnya. Misalnya calcium, dibacanya kan kalsium Indonesianya. Nah, ini sehingga rumusnya C besar C besar A kecil dan seterusnya. Kedua adalah senyawa. Apakah itu senyawa? Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur melalui reaksi kimia. Jadi, di dalam senyawa itu terdiri dari lebih dari satu unsur, minimal 2 unsur saling bergabung. Suatu contoh, unsur air yang lambangnya adalah H2O. Jadi ini lambang kimia atau rumus kimia dari air.
H2O. Kalau dilihat dari rumus kimianya ini, maka air itu disusun oleh dua unsur, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Sehingga air ini dinamakan senyawa karena tersusun dua unsur. Berikutnya, gula atau glukosa dengan rumus kimia C6H12O6. Artinya bahwa senyawa gula ini disusun oleh tiga unsur, yaitu unsur karbon, unsur hidrogen, dan unsur oksigen. Karena disusun oleh tiga unsur, maka gula atau glukosa ini disebut sebagai senyawa. Yang ketiga adalah campuran. Sebelum kita membahas lebih jauh dari apakah itu campuran, maka kita harus tahu dulu bahwa yang namanya campuran itu minimal terdiri dari dua zat, yaitu ada zat pelarut, biasanya berupa air, dan zat terlarut. Suatu misal, ini sering kalian lakukan, misalnya membuat larutan gula. Nama campurannya larutan gula. Nah, ternyata di dalam larutan gula itu terdiri dari zat terlarutnya berupa gula ditambah zat pelarut air. Diaduk jadi satu, dicampur, jadilah yang namanya campuran atau larutan gula. Jadi, campuran adalah gabungan beberapa zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asal. Contohnya tadi adalah larutan gula. Meskipun sudah berubah menjadi larutan gula, tapi di dalam campuran atau larutan gula tadi, zat asalnya masih kelihatan, yaitu gula dengan air. Gulanya masih terasa manisnya di air larutan gula itu. Jadi tidak hilang. Kemudian macam-macam campuran dibedakan menjadi dua. Ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Apakah itu campuran homogen? Campuran homogen adalah campuran antara zat pelarut dengan zat terlarut, tidak bisa dibedakan. Contohnya tadi adalah larutan gula. Apa maksudnya homogen di sini? Misalnya tadi ya, gula kalau sudah dicampur dengan air dan diaduk jadi satu sampai terlarut betul, maka kalian sudah tidak bisa membedakan mana gulanya. Sudah tidak bisa, hanya bisa merasakan manis. Itu artinya antara air dengan gula sudah bercampur jadi satu, tidak bisa dibedakan. Namanya campuran homogen. Yang kedua, campuran heterogen. Kalau campuran heterogen di sini kebalikannya homogen, yaitu campuran antara zat pelarut dengan zat terlarut bisa dibedakan. Artinya, dua zat itu kalau sudah dicampur jadi satu dan biarkan, maka antara zat pelarut dengan terlarutnya bisa dibedakan. Di ciri-cirinya itu timbul suatu endapan. Misalnya, campuran antara pasir dengan air. Pasir dengan air kalau dicampur jadi satu, lama-kelamaan di sini nanti akan timbul endapan pasir tadi. Nah, ini namanya namanya heterogen.